نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 852 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله في نخبة الفكر أو في نزهة النظر: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. Baik, sebagai review materi sebelumnya bahwa khabar ahad ya itu yufidu adzan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini merupakan pendapat dari jumhur muhaddisin ya, bahwasanya khabarul ahad ya yufidu adzan, tidak yufidul ilm. Yang dimaksud dengan al-ilmu adzan di sini, yang dimaksud dengan al-ilm adalah al-ilmu daruri ya, yang melahirkan keyakinan atau dipastikan kebenarannya. Itu yang dimaksud dengan al-yufidul ilm. Ketika dikatakan bahwa khabar mutawatir yufidul ilm, yakni khabar mutawatir itu dipastikan 100% kebenarannya. Tidak ada kemungkinan salahnya. Tidak ada kemungkinan salahnya. Ya, ketika dikatakan khabar mutawatir itu yufidul ilm, ya, yufidul ilm, maka berarti khabar mutawatir itu tidak ada kemungkinan salahnya sama sekali. Tidak ada kemungkinan salah, pasti benar. Nah, adapun khabar ahad, maka dia yufidu dzon. Yufidu adzon. Ya, apa artinya yufidu dzon? Apa maknanya dzon? Dzon adalah yang dimaksud dalam yang dimaksud dengan dzon dalam masalah ini, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa ketika para ulama mengatakan khabarul ahad yufidu dzon, bukan berarti kita tidak bisa meyakini bahwa itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti ya hadis yang dikatakan hadis ahad itu tidak bisa kita pastikan atau tidak bisa kita yakini bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian. Ya, kita bisa meyakini ya bahwa khabar ahad ketika hadisnya tersebut sahih, memenuhi semua kriteria atau syarat-syarat hadis sahih, maka kita yakini bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang dimaksud bahwasanya khabarul ahad itu yufidu dzon, yakni bahwa khabarul ahad qabul ihtimalin naqid ya, qabulu ihtimal an-naqid, dia bisa menerima kebalikannya, dia bisa menerima kemungkinan kebalikannya. Nah, maksudnya di sini bahwa khabar ahad itu selalu menerima kemungkinan tidak sahih gitu. Kemungkinan tidak benar. 6. Sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan Nukhbatul Fikar dalam matanya, bahwasanya khabarul ahad itu yufidu dzon. Yufidu dzon artinya apa? Tidak bisa kita memastikan ya. Tidak bisa kita memastikan bahwa khabar ahad ini tidak mungkin salah. Tidak bisa seperti itu, tidak seperti mutawatir. Al-mutawatir yufidul ilm. Maksudnya apa? Tidak mungkin ada salah, tidak mungkin salah kabar ini. Ya, tidak mungkin salah kabarnya, pasti benar. Sementara khabar ahad tidak bisa kita pastikan ya, bahwa ini khabar tidak ada salahnya, tidak mungkin tidak salah. Ya, tidak ada kemungkinan salahnya. Itu tidak benar seperti itu. Tidak bisa dikatakan khabar ahad seperti itu. Ya. Karena apa? Karena jelas perbedaan antara mutawatir dengan ahad. Al-mutawatir wal ahad. Ya. Al-mutawatir tidak ada hadis dhaif, semua hadis sahih di dalamnya. Berbeda dengan khabar ahad. Khabar ahad ada sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ini kan menunjukkan bahwasanya khabar ahad itu sendiri pada dasarnya itu la yufidul ilm, tidak melahirkan atau tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada salahnya, tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah,
Kenapa? Karena khobarul ahad, sebagaimana yang akan disebutkan nanti, kesohihan khobar ahad itu sangat ditentukan dengan kondisi para perawinya. Ya, litawaqquf al-istidlal biha ya alal bahti an hawali ruwatiha dunal awal. Dikatakan begitu. Bahwa khobar ahad oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dikatakan bahwa kesohihan khobar ahad itu sangat ditentukan dengan pengetahuan terhadap keadaan para perawinya. Berbeda dengan yang pertama yakni hadis ada yaitu hadis apa? Hadis al-mutawatir atau khobar al-mutawatir. Nah, maka khobarul ahad itu yufidud dhon. Lantas apa makna dhon di sini? Kata para ulama, makna dhon adalah qabul ihtimalin naqid. Dia bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Nah, sekarang kalau dikatakan misalnya, apakah khobar ahad? Ketika ada khobar ahad, memenuhi semua syarat-syarat sahih yang 5. Apakah dikatakan haditsnya sahih? Kita katakan iya, haditsnya sahih. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kemungkinan dia tidak sahih? Ada nggak kemungkinannya dia tidak sahih? Jawabannya ada. Ada kemungkinan dia menerima kemungkinan tidak sahih tersebut. Ada kemungkinan dia tidak sahih. Ya, kenapa? Karena sebab yang menghukumi atau sebab yang membuat kita menghukumi hadis ahad itu sahih adalah kondisi para perawinya. Sementara menghukumi para perawi itu jelas sifatnya dzon. Sifatnya apa? Dzon. Nah, dan ini dalil yang pertama yang dikemukakan oleh para ulama ya, ketika mereka mengatakan bahwa khobarul ahad yufidu dzon. Khobar ahad itu yufidu dzon. Yakni tidak bisa dipastikan bahwa tidak bisa dinafikan kemungkinan salahnya, nggak bisa dinafikan seperti itu. Berbeda dengan mutawatir, kita bisa menafikan kemungkinan salah pada kabar mutawatir, kita bisa menafikan kemungkinan doif pada hadis mutawatir. Tidak ada hadis mutawatir doif dan tidak ada kemungkinan dia doif. Itu maksudnya mutawatir. Itu maksudnya yufidul ilm. Ketika dikatakan mutawatir yufidul ilm artinya apa? Ya, pasti sahih, tidak ada kemungkinan tidak sahih, tidak ada kemungkinan doif pada hadis mutawatir. Ya. Berbeda dengan khabar ahad. Khabarul ahad, walaupun dia sahih, tapi masih bisa menerima kebalikan dari sahih. Itu maksudnya tadi. Qabul ihtimalin naqid. Dia masih bisa menerima kebalikan dari hukum yang dihukumi sekarang. Sekarang ketika ada hadis sahih, khabar ahad misalnya. Khabarul ahad ya, memenuhi semua kriteria hadis sahih. Pertanyaannya, apakah dia hadis sahih? Kita katakan iya hadis sahih. Apakah dipastikan 100%? Tidak ada kemungkinan sedikit sekecil apapun, tidak ada kemungkinan dia doif? Kita katakan ada kemungkinan. Kalau yang seperti itu tidak bisa dinafikan. Tetap ada kemungkinan. Demikian pula sebaliknya, ketika ada khabar ahad, tidak terpenuhi padanya syarat hadis-hadis sahih. Tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Ya, tidak juga terpenuhi padanya syarat hadis hasan. Maka apa hukumnya? Hukumnya adalah hadis doif. Pertanyaannya, apakah dipastikan 100%? Ya, hadisnya doif, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan dia sahih? Kita katakan namanya khabar ahad yufidud dzon, yakni qabul ihtimalin naqid. Walaupun dia hadis doif, tapi masih ada kemungkinan dia sahih. Ada kemungkinan. Ingat, kita berbicara mengenai kemungkinan, ihtimal. Bukan sesuatu yang ketika dikatakan kemungkinan kan belum tentu itu yang terwujud, belum tentu itu yang terjadi. Kita katakan kemungkinan. Jadi dia masih bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa hadits sahih, hadits sahih itu khabar ahad yang yufidud dzon, khabar ahad yang sahih itu yufidud dzon. Ya, mengapa? Karena ada kemungkinan dia bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Apa kebalikan dari sahih? Yaitu doif. Sebagaimana hadis doif, ya, itu bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Yaitu apa? As-sahih. Ya, itu adalah apa? As-sahih. Kenapa? Karena hukum ya, ataupun sebab-sebab yang membuat kita menghukumi hadis tersebut sahih atau doif itu semua ditentukan dengan kondisi para perawinya. Nah, dan sekarang kita akan menyebutkan beberapa dalil. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya khabar ahad yufidu ad-dhon dan tidak menunjukkan la yufidul ilm, tidak menunjukkan keyakinan. Al-ilmu yang kita maksud di sini adalah al-yaqin. Ya. Dalil yang pertama kata para ulama adalah bahwa untuk menghukumi hadits itu sahih atau dhaif itu sangat ditentukan dengan hukum terhadap para perawinya.
Hukum terhadap para perawinya. Sementara hukum terhadap para perawi itu perkara yang meyakinkan, yang sifatnya perkara meyakinkan atau sifatnya dugaan besar. Tentu saya jawabannya bahwa hukum terhadap perawi itu dugaan besar, itu sifatnya zon. Itu sifatnya apa? Sifatnya zon. Seandainya dan di antara ciri atau di antara karakteristik sesuatu itu adalah zon, bukan al-ilm, bukan al-yakin, adalah adanya khilaf. Adanya apa? Adanya khilaf yang muktabar dalam hal tersebut. Ketika terjadi khilaf pada kondisi perawi, sebagian ulama mengatakan dia sikoh dan sebagian lain mengatakan dia doif. Ini adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa hukum terhadap perawi itu bersifat zoniyah. Bersifat apa? Zon, bukan bersifat al-yakin. Bukan perkara yang bersifat meyakinkan. Kenapa? Karena tidak mungkin ada dua ulama yang berbeda pada suatu perkara yang meyakinkan. Jadi, di antara karakteristik sesuatu perkara yang meyakinkan adalah tidak menerima khilaf. Ini harus dipahami. Bahwa ketika sesuatu itu perkara yang meyakinkan, maka itu tidak menerima khilaf yang muktabar. Ya, ketika kita katakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini perkara yang meyakinkan. Ya. Hanya orang tidak menerima khilaf di sini. Tidak ada yang mengatakan lain, tidak teranggap sama sekali. Dan tidak akan ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Ini perkara yang meyakinkan. Ketika kita mengatakan api itu panas, ini perkara yang meyakinkan. Tidak ada yang tidak sependapat dengannya. Tidak menerima khilaf di situ. Maka segala hal ketika dia menerima khilaf di situ, yang tentunya khilafnya yang muktabar, maka ini menunjukkan bahwa perkara tersebut perkara yang sifatnya zonni. Maka tatkala hukum terhadap perawi itu terjadi khilaf di dalamnya, kadang sebagian ulama mengatakan dia sikoh, kadang mengatakan tidak, dia tidak sikoh, dia cuma hasan. Yang lainnya mengatakan bahkan tidak sikoh, tidak hasan, dia doif. Nah, ketika kondisi para perawi itu adalah sifatnya zon, ya, padahal dia adalah pondasi untuk menghukumi sahih atau doifnya suatu hadis, kalau begitu apa? Bangunan yang dibangun di atas pondasi ini juga bersifat zon. Ketika hukum terhadap perawi itu bersifat zon, kalau begitu hukum terhadap hadis ini sahih atau ini doif itu juga sifatnya zon. Itu sifatnya apa? Zon. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa apa namanya? Hukum atau khabar ahad itu yufidul zon adalah perbedaan para ulama dalam menghukumi hadis. Ya, perbedaan para ulama dalam menghukumi apa? Al-hadis. Nah, ada banyak hadis yang kita bisa cari, kita ketahui para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih dan ulama lain mengatakan hadisnya hasan atau hadisnya dhaif. Dan sekali lagi, seandainya hukum terhadap khabar ahad itu perkara yang meyakinkan, maka tidak mungkin terjadi ikhtilaf dalam hukum suatu hadis. Coba kita tengok hadis mutawatir. Ada nggak para ulama yang berbeda pendapat mengatakan ini hadis mutawatir sahih, ada yang mengatakan dhaif? Nggak akan ditemukan. Tidak ada hadis mutawatir yang khilaf para ulama di situ. Kenapa? Karena mutawatir perkara yang meyakinkan. Yufidul ilmal yakin. Tidak ada ulama yang kemudian mengatakan dhaif. Tidak ada. Karena memang tidak ada hadis mutawatir yang berpotensi dhaif, tidak ada sama sekali. Tidak ada ihtimal hadis mutawatir dhaif. Bahkan kemungkinan pun tidak ada. Bahkan kemungkinan untuk dhaif saja tidak ada. Itu namanya yufidul ilmal yakin. Jelas ya? Maka tatkala para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis, dan di sini kita bisa ketahui bahwa semua hadis yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai hukumnya sahih, hasan atau dhaif, maka dipastikan itu khabar ahad. Namun kan khabar mutawatir. Iya. Jelas ya? Maka tatkala khilaf para ulama itu masuk dalam ranah menghukumi hadis atau khabarul ahad, ini menunjukkan bahwa khabarul ahad yufidul dhon. Karena seandainya yufidul yakin, yufidul ilmi yaqini, tentunya apa namanya? Tidak akan mungkin mereka khilaf. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah adanya rujuk dari suatu hukum. Ya, tidak usahlah kita berbicara mengenai dua ulama yang berbeda. Satu orang ulama saja. Satu ulama kadang hari ini dia mensahihkan hadis itu, besok dia mendoifkan hadis itu. Hari ini dia mendoifkan hadis A, besok dia mensahihkan. Dan ini kita bisa temukan dengan mudah perbedaan ijtihad atau perubahan ijtihad dari seorang ulama. Baik dari kalangan ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Kita bisa temukan hadis-hadis di mana seorang alim itu rujuk dari pendapat dia dalam mensahihkan hadis, belakangan dia mendoifkan. Atau sebaliknya dia mendoifkan dulu, sekarang dia mensahihkan. Ini bukti yang paling di antara bukti yang tegas menunjukkan bahwasanya hukum terhadap khabar bahwa sahih atau dhaif itu hukumnya bersifat zonni. Kenapa? Karena seandainya perkara yang meyakinkan, maka tidak menerima adanya apa?
tidak menerima adanya rujuk. Bagaimana mungkin seorang rujuk dari perkara yang meyakinkan? Kan gitu, tidak mungkin. Ketika dia rujuk dari sesuatu, itu menunjukkan bahwa keyakinan atau apa yang dia putuskan pertama itu bersifat zon, bukan perkara yang meyakinkan. Bukan perkara yang meyakinkan. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah perkara-perkara yang sifatnya yang berkenaan dengan ijtihad itu perkara yang sifatnya zon. Ya, maka ini 3 dalil yang dikemukakan oleh para ulama untuk dan masih ada dalil-dalil yang lain, tapi ini dalil yang saya kira sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya khabarul ahad itu yufidu dhon, bukan yufidu al-ilm al-yaqini. Ingat sekali lagi, apa perbedaan al-ilm dengan ad-dhon? Al-ilm yakni al-ilmu yaqin. Jadi al-ilm di sini bermakna keyakinan, bukan ilmu bermakna tahu, bukan. Tapi al-ilmu di sini bermakna al-yaqin. Ya. Apa itu yakin? Kita pastikan 100% tidak mungkin salah hukum yang kita jatuhkan ke situ. Walaupun sekedar kemungkinan salah tidak ada kemungkinan salah. Karena itulah mutawatir seperti tadi. Mutawatir kemungkinan doif pun tidak ada. Gitu, tidak ada. Nah, sementara khobarul ahad, ketika dikatakan khobarul ahad yufidu dhon, bukan maksudnya begini, bukan maksudnya, kalau begitu kita tidak yakin dong dengan, kita tidak boleh pastikan dong hadis-hadis ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahih. Ya, ini kan masih sekedar dugaan saja. Kan begitu. Bukan itu maknanya. Ketika dikatakan bahwasanya khobar ahad yufidu dhon, maka maksudnya adalah ketika kita memvonis suatu hadis itu sahih, baik, silakan yakini itu sahih. Ya. Tapi masalahnya pertanyaannya begini. Hukum kamu terhadap khabar ahad yang sahih ini, apakah tidak ada kemungkinan hukum kamu itu salah? Ya. Apakah vonis kamu terhadap khabar ahad bahwa itu hadis sahih, apakah tidak ada kemungkinan hukum sahih yang kamu jatuhkan kepada hadis tersebut tidak ada kemungkinan salahnya sama sekali? Ya, kira-kira ada nggak kemungkinan, walaupun berapa persen, sekecil apapun, apakah ada kemungkinan hukum kamu itu salah? Jawabannya tentu ya, kan begitu. Itu maksud makna zon di sini. Qabulu ihtimalin nakir. Dia khobar ahad ketika dikatakan yufidud zon, yakni khobar ahad bisa menerima kemungkinan kebalikannya. Yakni ketika engkau menghukumi suatu hadis ahad itu doif, maka apakah tidak ada kemungkinan sekecil apapun hadis itu sahih? Ketika kamu katakan ini doif, apakah tidak ada kemungkinan dia sahih? Dalam artian, apakah tidak ada kemungkinan hukum kamu ini salah? Pasti benar, 100% hukum kamu benar. Tentu saya yakin tidak ada yang menjawab seperti itu. Buktinya para ulama sendiri yang sudah di awal mungkin, iya saya yakin, vonis saya buktinya rujuk, meninggalkan pendapat yang lama. Yang tadinya menghasankan, sekarang mensahihkan. Yang tadinya mensahihkan, sekarang mendaifkan. Kan begitu. Maka inilah makna zon di sini. Jadi bukan makna zon. Ketika kita katakan khabar ahad yufid zon, berarti apa? Wah, tidak boleh kita pastikan Nabi bersabda demikian. Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita yakini, pastikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Atau ketika kita katakan hadis sahih, pasti 100% sahih, tidak mungkin ada kemungkinan dia doif. Ya. Tidak ada kemungkinan dia doif. Ini kan perkara yang tidak benar, kan begitu. Kita sudah sebutkan bukti-buktinya tadi. Beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama bahwa hukum terhadap hadis itu sangat betul-betul dibangun di atas perkara ijtihad. Dan perkara ijtihad itu sifatnya bisa menerima kemungkinan salah. Ingat, kalimat bisa menerima itu bukan berarti pasti ada. Saya kasih contoh. Ketika manusia dikatakan makhluk yang mungkinul wujud, bisa ada, bisa tidak ada. Kan begitu. Dalam pembahasan dalam istilah ilmu kalam, ya, dalam istilah ilmu kalam di kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, dan ini tentunya tahrif ya, penyimpangan dalam penetapan nama-nama dan sifat, tapi saya hanya membawakan contoh untuk memperjelas makna ini. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Yakni wajib ada, tidak mungkin ada kemungkinan dia tidak ada. Nah, gitu. Sama sekali tidak ada kemungkinan sekecil apapun dia tidak ada. Pasti dia selalu ada. Itu namanya wajibul wujud. Sementara makhluk, termasuk di dalamnya manusia, mereka katakan kalau makhluk itu mungkinul wujud. Apa itu mungkinul wujud? Dia memang ada, tapi dia bisa menerima ketiadaan. Misalnya, dulu kita tidak ada. Kemudian kita lahir. Baik. Kemudian setelah itu kita meninggal.
ada, tidak ada, menjadi kemudian ada, kemudian tidak ada. Nah, karena ada kemungkinan tidak ada ini, karena dia bisa menerima ketiadaan, maka dikatakan di sini mungkin wujud. Dia mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Tapi ketika ditanya, saya sekarang berdiri misalnya di depan seorang, saya tanya, apakah saya sekarang ada atau tidak ada? Jawabannya ada, jelas, saya ada. Cuman kamu bisa tidak ada, kan begitu. Nah, ketika kita katakan bahwasanya khabar ahad itu yufidul dhon, dalam artian dia bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Nah, sekarang kalau kamu hukumi dia sahih hadisnya, kenapa kamu hukumi sahih? Semua perawi-perawinya sikoh. Baik, semua perawi-perawinya apa? Sikoh. Pertanyaannya, apakah tidak ada kemungkinan sekecil apapun perawi sikoh itu salah hafal? Ada nggak manusia yang sempurna hafalnya tidak mungkin dia salah? Jawabannya tidak ada, kan begitu? Ya. Maka sesiko apapun perawi, dia punya kemungkinan untuk salah hafal. Ada kemungkinan, walaupun kita katakan ada kemungkinan, walaupun belum tentu dia salah. Kita katakan dalam hadis ini bagaimana? Dia benar, hafalannya kuat, jelas. Cuman apakah ada kemungkinan dia salah? Kita katakan kalau kemungkinan ada. Nah, kemungkinan inilah yang menurunkan derajatnya khabar ahad dari yufidul ilmi kepada yufidul dhon. Karena adanya kemungkinan ini. Itu saja, sekedar ada kemungkinan. Tapi belum tentu terwujud, belum tentu ada. Baik. Nah, ketika kita katakan, ada seorang mengatakan, ini hadis khabar ahad yufi, apa hadisnya dhaif. Baik, kenapa kamu dhaifkan hadisnya? Dia mengatakan karena di dalam sanadnya ada perawi yang jelek hafalannya, yang buruk hafalannya, atau yang kurang bagus hafalannya. Ada rawi yang dhaif. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang jelek hafalannya itu selalu salah hafalannya? Tidak pernah dia punya hafalan yang dia tidak punya hadis sahih sama sekali. Dia tidak punya hadis yang dia hafal sama sekali. Tentunya tidak. Para ulama mendoifkan perawi itu karena hadis-hadis yang dia salah lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang dia benar. Berarti perawi doif itu punya hadis benar. Dia punya hadis-hadis yang benar. Jelas sampai sini? Tapi karena lebih banyak hadis-hadis salahnya, maka para ulama mengatakan dia doif. Kalau begitu apa? Ketika seorang perawi kamu katakan dia doif, ya, kemudian dari situ kamu membangun bahwa hadisnya itu adalah doif. Sekarang pertanyaannya, apakah tidak ada kemungkinan kalau kebetulan hadis yang kamu hukumi doif ini termasuk hadis-hadis sebenarnya si perawi yang dia hafal baik, ada kemungkinan atau tidak? Ini sekedar kemungkinan dipertanyakan. Jawabannya jelas ada, iya. Kemungkinan hadis-hadis sebenarnya iya. Ada kemungkinan bahwa hadis yang saya hukumi doif ini termasuk hadis-hadis sebenarnya dia. Kenapa? Karena seburuk-buruknya hafalan perawi, pasti dia punya hadis sahih. Sebagaimana sikohnya bagaimanapun sikohnya seorang perawi, dia pasti punya hadis doif. Dan mungkin tidak. Imam Malik rahimahullah punya hadis doif. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan seterusnya. Mereka punya riwayat-riwayat yang doif. Ya. Bersamaan dengan keimaman mereka dalam bidang ini. Jelas? Nah, karena adanya kemungkinan inilah yang menurunkan derajat khobar ahad dari yufidul ilm kepada yufidul dhon. Ya. Tapi tidak boleh kita mengatakan, kalau begitu ketika kamu mengatakan sahih, berarti ini juga hukum tidak pasti juga. Kita katakan jelas, ini sahih, terpenuhi syarat-syaratnya. Baik, kita tidak perlu kita ragukan, ini hadisnya sahih. Cuman ketika ada kemungkinan itu, dia bisa menerima kemungkinan sebaliknya. Kemungkinan inilah yang menurunkannya dari derajat yakin ke derajat zon. Maka inilah yang dimaksud dengan zon di sini. Zon adalah qabul ihtimalin naqid. Dia bisa menerima kebalikan dari hukum yang ditujukan kepadanya. Walaupun tidak menunjukkan hukum yang dijatuhkan itu salah. Atau hukum yang dijatuhkan itu tidak bisa dipercayai atau tidak bisa diyakini. Enggak. Para ulama yang sudah memeriksa dengan baik hadisnya, dia sampai dalam derajat yakin bagi dirinya, saya yakin bahwa itu hadisnya sahih. Cuma pertanyaannya, apakah tidak ada kemungkinan salah? Iya. Tidak ada kemungkinan? Tidak ada kemungkinan salah. Nah, betapa banyak ulama yang yakin pada awalnya hukumnya, kemudian dia menarik pendapatnya belakangan, merubah pandangannya terhadap sebuah hadis. Jelas sampai sini ya? Maka ini yang dimaksud dengan khabarul ahad di sini. Iya, yakni ini yang dimaksud dengan yufidul dhon, bahwa khabar ahad itu yufidul dhon dalam artian kalau dia memenuhi kriteria hadis sahih, dia sahih. Tidak usah diragukan, dia sahih. Bangun hukum di atasnya, bangun amalan di atasnya. Cuman ketika ada kemungkinan dia bisa menerima sebaliknya, yakni doif, maka kita katakan apa? Ya, kita katakan tidak bisa kita katakan bahwa bahwa khabar ahad yufidul yakin. Nah, karena seandainya perkara itu meyakinkan,
maka apa? Tidak mungkin terjadi apa yang kita sebutkan tadi berupa rujuknya pendapat seorang imam, khilafnya ulama dalam hukum hadis dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tentunya di sini kita berbicara mengenai asal khobar ahad. Asal khobar ahad itu yufidudon asalnya. Nanti kita akan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar selanjutnya bahwa khobar ahad ini bisa naik ke derajat yufidul ilm. Ya, yufidu al-ilm sama seperti mutawatir, al-yufidul ilm. Nah, cuman ada perbedaannya sebagaimana yang akan kita terangkan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, jadi ini kesimpulan dalam pembahasan khabarul ahad yufidu dhon. Maka rahimahullahu taala wa qad yaqa'u fiha. Ya. Dan apa namanya? Uh, khabarul ahad fiha ha di sini kembali kepada ini. Ai fi akhbaril ahad al-munqasimati ila masyhurin wa azizin wa gharib. Khabar ahad yang terbagi jadi masyhur, aziz dan gharib bisa jadi atau bisa terdapat di dalamnya atau afwan wa qad yaqau fiha ada khabar ahad yang yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'in. Ada khabar ahad yang yufidul ilma yang juga menunjukkan bisa melahirkan ilmu. Mana yufidul ilma di sini yakni al-yaqin. Bisa melahirkan keyakinan bagi seorang tapi sifatnya an-nadhariyah. Ilmu nadhari. Kapan itu? Bil qara'in. Kalau ada qarinahnya, ada indikatornya, ada pendukung dari faktor eksternal, ada faktor eksternal yang mendukung dia, membuat khabar ahad itu naik tingkatan dari yufidul dhon menjadi yufidul ilma. Tapi ilmunya ilmu nadhari. Baik, sebelum kita lanjut, ini harus dipahami dulu berkenaan perbedaan antara al-ilmu yaqini atau apa? Al-ilmu daruri dengan al-ilmu nadhari. Ya. Pertama, kita harus pahami atau sudah kita terangkan tadi bahwa ketika dikatakan al-ilmu, itu berarti apa? Kita pastikan kesohihannya. Jelas ya? Kita yakini dan pastikan dia sohih. Itu maknanya yufidul ilm. Kita pastikan kebenarannya. Kita pastikan apa? Kebenarannya. Jadi al-ilmu di sini bukan bermakna ilmu ya sekedar tahu, bukan. Ya. Dalam pembahasan khabar ahad, mutawatir wal ahad, ketika dikatakan yufidul ilm, yani yufidul qat'ah. Memberikan faidah pemastian, kita pastikan dan kita yakini kebenarannya. Baik. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu bahwasanya khobar mutawatir itu yufidul ilma, ya, tapi ilmunya ilmu daruri, sudah berlalu penjelasannya. Dan khobar ahad, walaupun asalnya dia yufidul dhon, tapi ada juga khobar ahad ketika didukung oleh al-qara'in, ya, qarina di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bil qara'in, didukung oleh al-qara'in, faktor eksternal yang mendukung dia, maka khabar ahad itu bisa juga yufidul ilma, tapi ilmunya bersifat ilmu nawari. Nah, sekarang apa perbedaan antara al-ilmu daruri yang merupakan yang ditunjukkan oleh khabar mutawatir dengan al-ilmu nadhari yang ditunjukkan oleh khabar ahad ketika didukung oleh al-qara'in. Ya, apa perbedaan antara ilmu daruri dengan ilmu nadhari? Ya. Adapun ilmu daruri, nah, ini sudah disebutkan kemarin oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya dalam apa namanya pembahasan sebelumnya. Nah, baik, labas. Bisa dulu nanti di majelis-majelis sebelumnya. Intinya ya bahwasanya al-ilmu daruri adalah pemastian atau suatu keyakinan yang lahir dalam diri seseorang tanpa membutuhkan proses pembuktian. An-nadhar artinya seorang melihat, meneliti, ya, mencari bukti-bukti, ya, untuk apa namanya menetapkan sesuatu, ya. Itu namanya an-nadhari. Nah, ketika dikatakan ilmu daruri, yakni ilmu itu secara otomatis ketika kita mendapatkan ilmu daruri, maka kita langsung pastikan secara otomatis, ya, secara otomatis kita pastikan bahwa itu benar, ya. Tanpa butuh bukti-bukti, tanpa butuh pembuktian, tanpa butuh dalil-dalil, tanpa butuh ada penelitian terlebih dahulu, tidak. Pokoknya kalau dia sudah ilmu daruri, itu dipastikan kebenarannya secara langsung. Kita sudah sebutkan kemarin, atau Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah sebutkan percontohannya untuk lebih memudahkan gambaran apa itu ilmu nadhari, ilmu daruri. Ilmu daruri kita sudah katakan atau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa al-ilmu daruri, ya,
contohnya adalah ilmu yang dihasilkan atau ilmu yang lahir dari panca indera. Ilmu yang lahir dari apa? Dari panca indera. Iya. Sekarang misalnya ketika seorang taruh tangannya di api misalnya. Sudah, ketika taruh tangannya di api, dia akan merasakan yang namanya panas. Tapi panas ini, apakah ilmu doruri kita mengetahui bahwa api panas? Pengetahuan kita terhadap api itu panas. Apakah ini ilmu doruri atau ilmu nadori? Jawabannya ilmu doruri. Yani ketika ini pengetahuan bahwa api itu panas, tidak perlu ada ketika kita taruh tangan di api, ya. Ketika kita taruh tangan di api, maka secara otomatis kita langsung tahu tanpa butuh pembuktian, tanpa butuh proses macam-macam, tanpa butuh memproses suatu teori untuk membuktikan hasil, nggak perlu taruh tangan di api, langsung kita yakin bahwa api itu panas. Iya. Itu namanya ilmu al ilmu ad-daruri, yani ilmu yang lahir, semua ilmu yang lahir dari panca indera itu namanya ilmu daruri. Ketika saya pegang meja ini, saya pegang pakai tangan saya katakan ini meja. Ini tidak perlu saya lihat-lihat dulu, ini apa ya? Saya lihat bentuknya, saya lihat ukurannya. Tidak ada proses nazar. Tidak ada proses nazar, penelitian sebelumnya tidak ada. Saya pegang, saya langsung tahu, saya pejam mata saya misalnya, saya pegang ini meja. Ya. Jelas ya? Atau yang dilihat dengan mata. Ya, saya lihat sebuah rumah, saya katakan ini rumah. Ya kan? Tidak perlu proses ini apa, enggak, ini rumah, sudah. Ya. Ini namanya ilmu nadhari, ilmu daruri, ilmu yang lahir dari panca indera. Demikian pula yang termasuk dalam kategori ilmu daruri yaitu ilmu akliyat, ilmu yang yang sifatnya kaidah akliyah yang baku. Seperti misalnya setengah itu lebih sedikit daripada satu. Ya. Setengah lebih banyak dibandingkan seperempat. Ini kaidah akliyat seperti ini, perkara-perkara akliyat seperti ini. Ini juga perkara yang sifatnya ilmu daruri. Ya, ilmu apa? Ilmu daruri. Bahwa al-juzu' atau al-kul akbaru minal juzu'. Satu bagian itu lebih besar dibandingkan sebahagian. Satu bagian utuh lebih besar dibandingkan satu bagian diantaranya. Baik. Sementara ilmu nadhari adalah ilmu yang melahirkan dalam diri kita keyakinan, pemastian akan sesuatu, namun melalui proses nadhar. Butuh mengumpulkan bukti-bukti, butuh memproses suatu teori, suatu rumus, atau apapun namanya, sehingga setelah kita lakukan semua aturan-aturan tersebut, lahirlah dalam diri kita bahwa ini benar ternyata. Ini Ini ternyata benar. Atau kita katakan ternyata itu salah, misalnya, kalau setelah melalui proses. Baik. Nah, khabarul ahad ini, kita katakan tadi apa? Bahwa khabarul ahad, saya nggak tahu kenapa hilang ini screenshotnya. Bentar. Nah, maka khabarul ahad kita katakan asalnya dia yufidu yufidu dhon. Ya, namun dalam beberapa dengan qara'in dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Mana tadi? Nah, kata beliau, wa qad yaqau minha ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'ini 'alal mukhtar, khilafan liman abadzalik. Dan khabar al-ahad walaupun asalnya dia yufidul dhon, ya, namun dia bisa naik ke derajat yufidul ilm, tapi yufidul ilminya an-nadhari. Dia melahirkan ilmu tapi melalui proses nadhar. Qara'in, ya, dengan sebagian ulama yang mengatakan tidak mungkin khabar ahad itu yufidul ilman nadhari. Nah, dan kata Ibnu Hajar rahimahullah yang sahih,
Al-mukhtar adalah khabar ahad bisa yufidul ilman nadhari kalau ada al-qara'in. Jelas ya, nanti akan disebutkan apa qara'innya yang membuat khabar ahad yang asalnya kita mengatakan tidak bisa dipastikan 100% tidak ada kemungkinan salahnya, tapi ketika ada qara'in ini kita bisa pastikan 100% tidak mungkin salah. Hukum yang kita jatuhkan kepadanya 100% tidak mungkin salah. Pasti hadisnya ini sahih. Nanti kapan? Kalau ada qara'innya, nanti akan diterangkan. Qala rahimahullahu taala. Kemudian beliau Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari khilaf ini. Khilaf, apakah khabar ahad itu bisa yufidul ilman nadhari atau tidak? Kata beliau wal khilafu fit tahqiqi lafziyun. Pada hakikatnya perbedaan pendapat ini di kalangan ulama dalam khabar ahad. Apakah dia yufidul ilm, bisa yufidul ilm? Namanya khilaful lafzi. Berselisih di situ, menginginkan hal yang sama, memaksudkan hal yang sama, ya, berpendapat dengan hal yang sama, namun ibarat mereka berbeda. Yani ibarat mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan itu berbeda, sehingga bagi sebagian orang yang memandangnya, lah ini khilaf ini, mereka khilaf. Kenapa? Karena lihat ungkapan mereka berbeda. Padahal sebenarnya yang mereka inginkan sama, cuman berbeda karena beda sudut pandang. Ya, itu namanya apa? Al-khilaf, khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Ketika misalnya kita katakan, sebagian ulama membagi tauhid menjadi 3 dan sebagian lain membagi tauhid menjadi 2. Ini namanya khilaf lafzi. Ya, kalaupun mau dikatakan khilaf ya. Ini perbedaan dalam khilaf ini cuman khilaf lafzi. Kenapa? Karena masing-masing yang membagi tauhid menjadi 3 atau membagi 2, hakikatnya menginginkan hal yang sama. Cuman yang 2 ini menggabung, meringkas kan begitu. Tapi sebenarnya sama. Jadi ini bukan khilaf. Ini namanya khilaf lafzi. Jadi hakikatnya tidak ada khilaf. Khilaf itu hanyalah dalam masalah ibarat ataukah pemilihan kata yang mereka gunakan dalam mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sama di mata mereka. Mereka sama-sama memandang hal tersebut, cuman ibarat yang mereka gunakan berbeda-beda sehingga orang-orang yang terkadang kurang ilmunya memahami bahwa mereka khilaf padahal tidak. Nah, sekarang Ibnu Hajar rahimahullah mau jelaskan mengapa beliau mengatakan bahwa khilaf dalam masalah ini hanyalah khilaf lafzi. Kata beliau, li'anna man jawwaza itlaqal ilmi qayyadahu bikaunihi nadhariyan wa huwa al-hasilu 'anil istidlal. Wa man abal itlaqa khassa lafzal ilmi bil mutawatir wa ma adahu 'indahu dhanniyun. Lakinnahu la yanfi anna mahtaffa bil qara'ini arjahu mimma khala anha. Beliau rahimahullah penjelasannya kenapa dikatakan ini khilaf lafzi. Kita sudah sebutkan tadi ya, ilmu ada 2, ilmu nadhari sama ilmu ad-daruri. Kata beliau, kenapa ini khilafnya saya katakan lafzi? Karena li'anna man jawwaza itlaqal ilm, karena para ulama yang ini merupakan pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang kata beliau Al-Mukhtar, para ulama yang membolehkan mensifati ilmu kepada khabar mutawatir, khabar ahad, ya, boleh diitlakkan bahwa khabar ahad itu yufidul ilm. Ya. Bagi ulama yang membolehkannya, qayyadahu bikaunihi nadhariyan. Mereka memberikan qaid pada ilmu ini bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu nadhari. Tidak dikatakan secara mutlak misalnya khabar ahad yufidul ilm. Enggak, mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan yufidul ilma an-nadhari. Apa itu ilmu nadhari? Wa huwal hasilu anil istidlal. Ini yang kita katakan tadi. Ilmu yang lahir dari pengetahuan yang lahir dari proses. Ada proses yang harus dilakukan. Sementara waman abal itlaq, sementara pendapat yang kedua yang mengatakan enggak, khabar ahad itu enggak bisa dikatakan yufidul ilm. Ya. Maka apa? Mereka mengkhususkan lafaz ilm ini dengan mutawatir. Maksudnya yang mereka maksudkan dengan khabar ahad la yufidul ilm, yakni la yufidul ilma daruri. Kalau demikian keadaannya betul, khabar ahad la yufidul ilma daruri. Tapi yufidul ilma nadhari. Jelas sampai sini? Yufidul ilma nadhari. Kalau ilmu daruri betul tidak. Nah, inilah yang diinginkan oleh ulama yang menafikannya. Bahwasanya secara mutlak khabar ahad itu yufidu adzon atau la yufidul ilmi secara mutlak. Maka yang dimaksudkan adalah la yufidul ilma daruri. Betul kalau seperti itu. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Kalau begitu, kalau bukan ilmu daruri, ya, apa namanya menurut pendapat yang kedua ini? Ya, menurut pendapat yang kedua, namanya zon.
Karena dia bukan ilmu daruri, ya namanya zon. Kata para ulama yang pertama, saya sepakat bahwa itu bukan ilmu daruri, ya. Tapi saya menamakan ilmu yang lahir itu namanya ilmu nadhari. Dan kita sama. Kenapa? Kata beliau, wa ma adahu indahu dhanniyum. Menurut pendapat yang kedua, kalau bukan ilmu daruri, itu zonni namanya. Lakinnahu la yanfi. Hanya saja dia tidak mengingkari. Yani pendapat yang kedua ini yang hanya mengatakan ilmu itu cuma satu. Kalau bukan ilmu daruri, ya zon. Itu saja. Ya. Namun dia tidak mengingkari bahwasanya khobar ahad yang menurut dia zon itu, kalau dia ihtaffa bil qara'in, didukung dengan beberapa qarina, didukung dengan qarina-qarina yang ada, dia tidak mengingkari bahwasanya khobar ahad yang disertai dengan qara'in lebih rojih dibandingkan yang tidak punya qara'in. Tapi kalau begitu, ya seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau demikian keadaannya maka khilaf mereka lafzi. Kenapa? Karena para ulama pendapat yang kedua mengatakan begini, ilmu itu cuma satu, ilmu daruri. Kalau bukan ilmu daruri, ya ilmu an-nadhari, kan begitu. Afwan, kalau bukan ilmu daruri, ya zonni. Ini pendapat yang kedua. Ya. Ilmu menurut mereka cuma daruri. Jadi kalau bukan selama itu bukan ilmu daruri, ya zonni. Nah, sekarang kalau ditanya, "Taib, khobar ahad yang kamu katakan zonni ini, kan ada khobar ahad yang muhtah bil qara'in, ada yang tidak. Bagaimana kamu membedakannya?" Dia mengatakan, saya tidak membedakan. Saya namakan dua-duanya zonni, cuman saya katakan yang memiliki qara'in itu zonninya lebih kuat dibandingkan yang tidak punya qara'in. Zonninya lebih lemah. Gitu ya. Zonninya lebih lemah. Jadi ketika mereka mengatakan khobar ahad yufiduz zon secara mutlak, yang yufiduz zon ini sendiri mereka bagi dua tingkatan. Makanya kata beliau, pendapat ini pun tidak mengingkari kalau yang punya qara'in lebih arjah, lebih roji dibandingkan yang tidak punya qara'in. Nah, sementara pendapat yang pertama mengatakan, baik, kita sepakat bahwa khabar ahad itu la yufidul ilma daruri. Ya. Tapi khabar ahad yang memiliki memiliki qara'in yang kamu katakan itu yufidul zon tapi di tingkatan tinggi, nah, kalau saya menamakan itu ilmu nadhari. Jadi sekedar jadi tingkatannya sama, cuman perbedaan penamaan. Ini namanya khilaf lafzi. Jelas ya? Jadi pendapat yang mengingkari khobar ahad itu yufidu al-ilm secara mutlak, mereka membagi menjadi dua saja, yaitu ilmu nadhari dan don. Hanya saja al-don ini ada dua tingkatan menurut dia, ya. Di mana tingkatan pertama yakni khobar ahad yang ada qara'innya itu lebih arjah dibandingkan khobar ahad yang tidak ada qara'in. Sementara yang pertama mengatakan, ya, ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu daruri, kemudian yang kedua di bawahnya adalah ilmu nadhari, dan yang ketiga barulah al-dhon. Jadi sebenarnya sama. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang kita lihat apa qarinah yang pertama, yang kalau qarinah ini ada, kita bisa pastikan kesohihan hadis tersebut. Sebagaimana kita memastikan kesohihan mutawatir. Tapi ingat, kesohihannya tetap ada, pemastian sohih tetap ada perbedaan tingkatan. Sama-sama yufidul ilm, satunya daruri, satunya nadhari. Baik. Tapi kalau dikatakan, apakah bisa dipastikan sahih? Iya, bisa dipastikan sahih. Kenapa? Karena sudah yufidul ilmi, walaupun dia khobar ahad, tapi sekarang dia punya qara'in yang membuat dia naik ke yufidul ilm. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wal khabarul muhtaf bil qara'ini anwa. Adapun khabar, yakni khabar ahad, yang muhtaf dikelilingi, didukung oleh qara'in, oleh qarina, beberapa faktor eksternal yang menguatkan khabar ahad ini sehingga yufidu al-ilm an-nadhari, ini anwa. Ini ada beberapa. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala akan menyebutkan beberapa jenis qarinah, ya. Yang pertama kata beliau, minha, qarinah yang pertama, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh at-tawatur fa innahu taffat bihi qara'inu. Qarinah yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yani yang dimaksud di sini adalah baik yang muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim meriwayatkannya, atau riwayat Bukhari saja, atau riwayat Muslim saja. Yani dengan catatan di sahih keduanya. Jadi kalau Bukhari dalam Adabul Mufrad enggak, Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim juga enggak, ya. Harus Bukhari, Muslim dalam sahih keduanya. Ya, baik diriwayatkan secara bersendiri
Bukhari saja, atau Muslim saja, atau dua-duanya. Jelas ya? Mimma lam yablugh tawatur. Selama hadis riwayat Bukhari Muslim itu, atau Bukhari saja atau Muslim saja, tidak mencapai jenjang mutawatir. Kalau ada yang bertanya, memangnya kenapa kalau jenjang mutawatir? Tapi kalau ada hadis Bukhari Muslim, atau hadis Bukhari saja atau Muslim saja, hadisnya mutawatir, maka tidak lagi dikatakan yufidul ilman nadhari. Tapi dia naik ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu yufidul ilma, bukan naik ya, tapi dia pada dasarnya berada di tingkatan yang tertinggi, yaitu yufidul ilma yakin atau al-ilmu daruri. Ya. Sementara kita berbicara mengenai apa? Al-ilmu ma yufidul ilma an-nadhari. Makanya kata beliau, riwayat Bukhari Muslim dalam sahih keduanya selama belum mencapai jenjang mutawatir. Karena kalau mencapai jenjang mutawatir, ya dia di tingkatan tertinggi tentunya. Taib. Jadi ketika ada khobar ahad, betul dia khobar ahad, cuma satu jalannya aziz, gorib atau aziz atau masyhur misalnya, sebagaimana yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalaupun ada hadis, cuma satu jalannya, gorib, tapi riwayat Bukhari Muslim, apakah boleh kita pastikan kesahihannya? Kita katakan iya, kita pastikan hadis itu sahih. Apa maksudnya kita pastikan? Kita katakan tidak ada kemungkinan sekecil apapun hadisnya doif. Tidak ada, sama sekali dari kemungkinan doif. Walaupun sekedar kemungkinan, enggak. Contoh, innamal a'malu binniyat, sudah berlalu. Ini hadis gharib, mutlak. Tapi riwayat Bukhari, Muslim. Kita katakan tidak ada kemungkinan sekecil apapun hadis ini doif. Ini pasti sahih, sebagaimana kita memastikan mutawatir. Namun pemastian ini kita dapatkan hasil dari apa? Dari nadhari, hasil dari penelitian dan seterusnya. Jelas ya? Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya. Ya, atau Bukhari atau Muslim saja. Ya. Maka apa? Kita bisa pastikan bahwa hadis itu apa? Hadis itu sahih. Nah, tidak mungkin ada salahnya. Baik. Kata beliau, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh at-tawatur. Ya, mimma lam yablugh ada tawatur. Mimma lam yablugh at-tawatur. Baik, afwan. Kita bahasa ya, saya agak tercampur masalah ya. Afwan. Saya ulangi. Jadi yang muhtah bil qarain adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya. Yani harus bersamaan keduanya. Enggak bisa salah satunya. Harus Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Ya, Bukhari dan Muslim secara bersamaan. Nah, adapun kalau apa namanya? Bukhari sendirian atau Muslim sendirian, maka ini apa namanya tidak bisa dimasukkan dalam al-qarain. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablugh at-tawatur. Apa yang diriwayatkan oleh keduanya. Jadi harus keduanya meriwayatkan. Dalam sahih keduanya. Selama belum mencapai jenjang mutawatir. Jadi saya ulang ya. Jadi yang menjadi qarinah yang bisa membuat khabar ahad itu yufidul ilman nadhariyah hanyalah kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim secara bersamaan. Tidak salah satunya. Tidak salah satunya. Baik. Sekarang mungkin akan muncul pertanyaan. Apa sih istimewanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim? Kok bisa kita pastikan dia sahih dan kita bisa nafikan, kita bisa tolak kemungkinan salahnya walaupun sekecil apapun, tidak ada kemungkinan salahnya kalau sudah riwayat Bukhari Muslim. Apa keistimewaannya? Kata beliau, fa innahu taffat bihi qara'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu dikelilingi dengan beberapa qarinah. Didukung oleh beberapa faktor. Minha yang pertama, jalalatuhuma fi hadzal sya'n. Keunggulan keduanya dalam bidang ini, dalam bidang hadis. Ya. Tidak ada seorang pun ulama ya yang mempersyaratkan dalam kitabnya bahwa dia hanya akan memasukkan hadis sahih yang betul-betul memenuhi janjinya, atau kita katakan yang betul-betul memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali Bukhari Muslim saja. Yang lainnya enggak. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, mereka menamakan kitab mereka apa? Sahih. Ya. Namun bersama dengan itu mereka tetap memasukkan hadis dhaif di dalamnya. Ya, berbeda dengan Bukhari dan Muslim. Jalalah keduanya di bidang ini, keunggulan mereka kedua dalam bidang mereka berdua dalam bidang ini menjadikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh mereka berdua secara bersamaan, yakni muttafaqun alaih,
memiliki kedudukan yang tinggi. Yufidul ilma an-nadhari. Kemudian qarina yang kedua, ya apa sebab yang kedua, kenapa riwayat Bukhari Muslim itu termasuk qarina yang bisa membuat khabar ahad itu yufidul ilman nadhari? Kata beliau wa taqaddumuhuma fi tamyiz sahihi ala ghairihima. Ini perkara yang kedua. Karena keduanya unggul di atas yang lain dalam tamyiz sahih, dalam membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Kemudian yang ketiga wa talaqqil ulama'i li kitabaihima bil qabul. Yani kitab ini Bukhari dan Muslim maksudnya telah diterima oleh ulama bil qabul, yakni sudah tidak ada lagi dipermasalahkan pada hadis-hadis keduanya. Ya, pada hadis-hadis keduanya. Baik. Dan kata beliau wahadat talaqi, istilahnya kata para ulama bahwa Sahih Bukhari wa Muslim ini qad jawazal qintarah. Keduanya sudah melewati jembatan, sudah melalui proses apa namanya pos pemeriksaan. Makanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ya sudah berada di tangan ribuan ulama, ya ratusan mujtahidun, berpindah tangan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dan tidak ada yang mempermasalahkan hadis-hadis di dalamnya kecuali segelintir kecil yang dikritisi oleh ulama sekaliber mereka juga, yang juga memiliki kedudukan yang besar. Nah, sekedar berpindah tangannya Sahih Bukhari dari ulama ke ulama yang lain, ya di berbagai negara, di berbagai negeri, di berbagai generasi, tanpa ada kritikan yang berarti padanya, inilah maksud dari talaqatul ummah bil qabul. Umat menerimanya ya 100% bil qabul, diterima. Kata beliau, wa hadza talaqqi wahdahu, dan sebab ini saja, sebab talaqi, tanpa perlu kita melihat misalnya yang kedua, yang pertama sama yang kedua, jalalatuhuma fi hadzal sya'an atau taqaddumuhuma fi tamyiz sahih ala ghairihima, sekedar sebab yang ketiga ini saja, wahdahu, seandainya misalnya sebabnya cuma ini saja, itu aqwa min ifadatil ilmi min mujarradi kasrati turuqil qasirati anit tawatur. Dan dengan diterimanya Bukhari Muslim oleh para ulama, itu sudah menjadi bukti yang lebih kuat, dalil yang lebih aqwa, lebih kuat, menunjukkan bahwa dia yufidul ilm, dibandingkan sekedar banyaknya jalan namun tidak mencapai jenjang mutawatir. Yani kalau ada hadis di luar Bukhari Muslim, ada hadis di luar Bukhari Muslim memiliki apa namanya jalan-jalan yang masyhur. Misalnya hadisnya masyhur, banyak jalannya tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Yang mana lebih kuat? Yang mana lebih kuat? Apakah hadis di luar Bukhari Muslim yang memiliki banyak jalan tapi belum sampai mutawatir, ataukah hadis gharib cuman punya satu jalan tapi riwayat Bukhari Muslim? Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Hajar rahimahullah, lebih kuat yang satu jalan ini. Walaupun dia gharib tapi riwayat Bukhari Muslim. Kenapa? Karena para ulama telah ya talaqqat al-ummah ini atau telah menerima kitab keduanya dengan qabul, artinya semua hadis-hadis di dalamnya sudah dijamin gitu. Jelas ya? Secara umum sudah dijamin. Maka itu jaminan dari para ulama dari generasi ke generasi di berbagai negara, dipegang oleh jutaan ulama kitab ini, dibaca dan diteliti oleh banyak ulama dan tidak ada yang mengkritisi, maka ini saja sudah lebih merupakan dalil yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa dia yufidul ilm dibandingkan sekedar banyaknya ya jalan. Baik. Ya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita akan tambahkan penjelasan apa namanya yang lain berkenaan dengan riwayat Bukhari dan Muslim ini. 6. Ini masih beberapa baris, beliau masih membicarakan tentang riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Muslim. 6. Sahabat sorry. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.
Nah, ada pertanyaan sampai sini?